Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil proyek buku yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Tika Sartika, NIM saya 1190634. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 1 pendahuluan, yaitu umum, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Saya Rena Febrianti, NIM 1190626. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yang berisi tentang konsep dasar sistem dan peralatan pendukung. Perkenalkan, nama saya Leptia Mulia Pertiwi, NIM 1119070. Saya akan menjelaskan bab 3 pembahasan, yaitu umum, tinjauan perusahaan, proses bisnis sistem berjalan, spesifikasi sistem berjalan, permasalahan pokok, dan pemecahan masalah. Saya Tika Sartika akan menjelaskan tentang proyek buku yang telah kami buat, dan ini cover buku kami. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan. Umum. Mata adalah salah satu dari 5 indera yang diberikan sejak lahir. Pekerjaan yang paling sederhana dilakukan oleh mata adalah mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya, apakah terang atau gelap. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda kepada mata. Maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain mengetahui proses bisnis yang terkait dengan siklus pendapatan, menganalisis kebutuhan perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, merancang sebuah laporan serta penyimpanan dan transaksi pendapatan secara manual ataupun terkomputerisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu studi pustaka. Studi pustaka pengumpulan informasi yang akan didapat melalui buku-buku yang ditunjuk sebagai referensi yang berhubungan dalam penyusunan analisa buku ini untuk mempelajari data yang telah dirangkum. 2. Observasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengamati dan meninjau dokumen-dokumen terkait di dalam proses bisnis. Ruang lingkup, yaitu 1. Pembahasan SIA siklus pendapatan yang terdiri dari penerimaan order dari pelanggan, proses penagihan pembayaran, proses penerimaan pembayaran, proses pembuatan laporan pendapatan penjualan. 2. Dokumen dan formulir. 3. Sistem pengendalian internal. 4. Pembuatan jurnal. 5. Perancangan SIA siklus pendapatan yang diusulkan. Sistematika penulisan disusun ke dalam 4 bab, antara lain bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu bab 2 landasan teori. Di sini ada konsep dasar sistem. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan membicarakan tentang sistem, baik perbankan, sistem pemasaran, sistem pembelian, dan lainnya. Dan di sini ada karakteristik sistem informasi akuntansi. Adapun karakteristiknya yaitu pertama, pengumpulan dan penyimpanan data, memproses dan menjadi informasi yang berguna untuk pihak manajemen, memanajemen data, dan mengendalikan kontrol data. Di sini ada pula karakteristik sistem. Model umum sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Adapun karakteristiknya antara lain pertama komponen, terus penghubung dan masukan atau input,
keluaran dan pengolah proses. Di sini ada satu lagi yaitu sasaran objektif. Dan di sini ada peralatan pendukung tool system. Peralatan pendukung tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol lambang dan diagram. Dan kami menggunakan peralatan pendukung yaitu activity diagram. Activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang dan bagaimana proses alur berjalan, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya di sini akan membahas tentang bab 3 yaitu pembahasan. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakainya. Adapun tinjauan perusahaannya, Optik adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan kacamata, di mana Optik ini menjual berbagai macam kacamata dan lensa kacamata yang diperlukan oleh masyarakat, baik dengan resep dokter maupun tidak dengan resep dokter. Adapun struktur organisasinya yaitu manajer, karyawan, dan admin. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi, berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Manajer atau owner, pemilik merupakan top manajemen yang membuat keputusan akhir dari kebijaksanaan serta tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang ada pada penjualan kacamata pada Optik. Yang kedua ada karyawan atau bagian pemeriksaan. Karyawan adalah yang menjelaskan sistem ini, mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi seperti penjualan dan pembelian, juga melakukan pencatatan laporan setiap bulannya. Yang ketiga ada admin. Administrasi adalah yang melakukan tata kelola administrasi pada perusahaan tersebut. Proses bisnis sistem berjalan merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas dan rutinitas dari penjualan tersebut. Yang pertama ada proses pemesanan. Customer datang ke karyawan untuk melakukan pendaftaran berupa identitas diri dan konsultasi masalah mata yang dialami oleh customer tersebut. Setelah itu, karyawan memberikan formulir pemesanan kepada customer untuk diisi. Lalu yang kedua ada proses pemeriksaan. Bagian pemeriksaan menerima formulir yang diserahkan oleh karyawan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan komputer dan manual agar data yang didapat itu benar. Yang ketiga ada proses negosiasi. Customer setelah melakukan pemeriksaan, jika suatu barang itu yang dipesan tidak sesuai dengan keinginannya, maka customer berhak membatalkannya. Yang keempat ada proses pembayaran. Customer dipersilakan untuk memilih frame yang tersedia sesuai keinginan customer dan yang ada di penjualan kacamata pada Optik tersebut untuk dipasangnya lensa sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Yang kelima ada proses pengambilan. Customer datang sesuai tanggal yang dijanjikan. Kasir meminta nota untuk cocokkan dengan data arsip pemilik Optik tersebut. Dan yang keenam ada proses pembuatan laporan. Kasir akan mengambil setiap bulan data dari nota yang merupakan data pembayaran customer untuk dibuatkan laporan data penjualan per bulan yang diserahkan kepada kepala toko. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya di sini ada diagram activity sistem berjalan. Berdasarkan prosedur sistem berjalan yang dilakukan oleh penjualan pada Optik, yaitu mengetahui bentuk sistem secara garis besar penjualan kacamata yang terjadi pada Optik, dan kemudian ditransformasikan menjadi use case dan activity diagram sistem berjalan. Nah, di sini ada activity diagramnya. Pertama yaitu start. Konsumen melihat kacamata dan memberikan spesifikasi kacamata.
Itu tugas dari karyawan. Dan karyawan itu melakukan pemeriksaan kepada konsumen. Jika konsumen sudah melakukan pemeriksaan, maka konsumen melakukan negosiasi ke karyawan. Jika konsumen tidak sesuai kacamatanya dengan keinginannya, maka konsumen boleh membatalkan pembelian. Jika konsumen suka dengan kacamata, maka boleh melanjutkan pembelian, dan karyawan itu memilih metode pembayaran kepada konsumen, dan konsumen menerima faktur. Jika sudah menerima faktur, maka konsumen membayar tunai dan cetak faktur pembayaran tunai. Itu tugas karyawan. Menerima pembayaran, karyawan membuat laporan penjualan. Setelah karyawan membuat laporan, karyawan memberikan laporan keuangan tersebut kepada admin. Nah, di sini admin menerima laporan penjualan dari karyawan. Terus admin itu membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada manajer atau owner, dan owner pun menerima laporan keuangan. Selesai di sini dari tugas activity sistem berjalan. Jadi di sini ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan mengenai bentuk dari dokumen-dokumen sistem berjalan yang mempunyai proses pelayanan dan penjualan pada optik. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan ialah segala bentuk dokumen masukan, baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar organisasi perusahaan. Nah, di sini ada nota dari dokumen masukannya. Nama dokumen yaitu fungsinya sebagai bukti pembayaran, sumbernya kasir, tujuannya itu pelanggan. Medianya masih manual, yaitu kertas. Frekuensi setiap ada transaksi dan formatnya lampiran A1. Dan di sini bentuk dokumen keluaran yaitu output. Nah, di sini ada nama dokumennya laporan penjualan, fungsinya sebagai laporan penjualan, sumbernya dari kasir atau karyawan, tujuannya itu ke owner, medianya masih manual yaitu kertas. Setiap frekuensinya setiap terjadi transaksi penjualan. Jumlahnya 1 rangkap dan formatnya lampiran A2. Permasalahan pokok. Permasalahan pokok pada penjualan kacamata antara lain: 1. Semua proses penjualan kacamata pada optik masih menggunakan sistem manual. 2. Sistem penyimpanan dokumen pada penjualan kacamata ini masih kurang baik sehingga menyebabkan ada beberapa dokumen yang hilang. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah pada penjualan kacamata pada optik antara lain: 1. Sebaiknya penjualan kacamata dilakukan dengan sistem yang sudah terkomputerisasi. 2. Sebaiknya dokumen disimpan dengan rapi dan tersusun di suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan dokumen. Dan di bagian bab 4 ini penutup, ada kesimpulan dan ada beberapa kesimpulan dari buku yang kami buat. Sini pun ada saran, ada beberapa saran pula, dan lampiran-lampiran yang digunakan, daftar pusaka, dan ada daftar riwayat hidup dari masing-masing kelompok. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.